Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kembali kita beribadah, menaikkan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu luar biasa. Hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu karena begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Tidak hanya kepada kami, tetapi buat gereja kami. Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, dan kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami siap beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik.
dahsyatnya Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersungka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamatkan, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamanya, kasih setianya. Haleluya. Selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersungka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamatkan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamatkan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamanya, bahwasanya Ku selamatkan kami, bahwasanya Ku selamatkan, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Yes. Tuhan kita Tuhan yang sungguh baik. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Tuhan Yesus sungguh baik. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata
Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mahkota kehidupan hanya Tuhan Yesus yang sanggup berikan. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kembali angkat pujian dengan iman. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022, Gereja GSCA Immanuel mengadakan ulang tahun yang ke-28. Jadi sejak kami merintis sampai sekarang ini sudah 28 tahun saya menjadi gembala sidang. Ada banyak tantangan, ada banyak hinaan, ada kalanya saya sering diremehkan orang. Tapi saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai sehingga hari ini kami terus berdiri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kalau online ini sudah lebih dari 2 tahun saya berkhotbah. Kalau di gereja sudah 28 tahun saya menjadi gembala sidang.
Puji Tuhan. Tema tahun ini kami berikan nama tahun yang dimahkotai oleh Tuhan. Mari kita buka firman Allah di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena perjalanan 20 tahun GSJ Immanuel, Tuhan sudah menyertai kami sampai sekarang ini. Ada begitu banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Namun Tuhan sudah membuktikan kesetiaan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-28. Tuhan, ke depan kami serahkan pelayanan ke dalam tangan-Mu, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oh haleluya. Urapi hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan firman di edisi khusus pada pagi ini. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Haleluya, haleluya. Tahun yang dimahkotai Tuhan. Itulah tema yang saya ambil di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Ada banyak kebaikan yang kami terima saat kami melayani. Tapi juga ada banyak suka, ada banyak duka, ada juga banyak air mata yang tertumpah saat kami melayani 12 tahun pelayanan GSJ Immanuel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan orang yang setia ikut Tuhan di sorga diberikan mahkota. Saudaraku, di dunia ini kalau orang setia bekerja diberikan penghargaan oleh atasan, diberikan penghargaan oleh perusahaan, diberikan penghargaan oleh pemerintah bila orang bekerja setia. Misalnya 25 tahun bekerja diberikan penghargaan, 30 tahun bekerja diberikan penghargaan, bekerja 50 tahun di sebuah perusahaan kemudian pensiun diberikan penghargaan. Saudara, demikian juga dengan Allah kita, Tuhan kita, bahwa orang yang setia iring Tuhan, orang yang setia melayani Tuhan di sorga, Tuhan berikan mahkota, penghargaan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Mahkota biasanya diberikan di atas kepala sebagai penghargaan. Saudaraku, di sorga nanti Allah akan menyematkan kita penghargaan. Saudaraku, kalau orang berprestasi juga dapat penghargaan, dapat piala, dapat uang dan lain sebagainya. Allah kita memberikan penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, setia sampai akhir. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa artinya Tuhan memahkotai tahun 2022 bagi gereja Tuhan di tempat ini? Ada beberapa pengertian yang sangat mendalam yang saya ingin ungkapkan buat kita tentang pengertian tentang gereja dimahkotai oleh Tuhan. Yang pertama, Allah menjadi raja bagi gereja kita. Ya, sekali lagi, ada beberapa pengertian sangat mendalam yang dimaksudkan. Yang pertama, Allah menjadi raja bagi gereja kita. Nah, bicara tentang mahkota berarti bicara tentang kerajaan Allah. Ya, Allah memahkotai saudara dan saya sebagai gerejanya di tahun 2022. Allah menjadi raja bagi gerejanya. Dan jika Allah menjadi raja bagi gerejanya,
pasti akan ada banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah, jika Allah menjadi raja bagi saudara dan saya, bagi gerejanya, ya Alkitab katakan, mari kita izinkan biar Allah yang mengatur saudara dan saya. Izinkan Allah yang mengatur gerejanya sesuai dengan kemauannya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, jikalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Jadi saudaraku, mari kita belajar seperti Yesus. Biar Tuhan yang mengatur saudara dan saya. Biar Tuhan mengatur gerejanya, ya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kehendaknya. Saudara, jika Allah menjadi raja atas gerejanya, mari kita izinkan biar gerejanya, saudara dan saya sebagai pengikutnya selalu ditolong oleh Tuhan. Jika Allah menjadi raja, Dia akan menuntun kita setiap saat. Dia akan menjadi penolong bagi kita. Nah, jika Allah menjadi raja bagi saudara dan saya, biarkanlah Allah yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya sebagai gerejanya. Jikalau Allah menjadi raja bagi saudara dan saya atau gerejanya, biarlah Allah yang memerintah atas kehidupan saudara dan gerejanya. Jika Allah memerintah, Ia tidak akan melakukan kekeliruan atau melakukan kesalahan dalam kehidupan saudara. Jika Allah menjadi raja, memerintah dalam kehidupan saudara, saya pastikan Allah kita tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Mungkin saudara bertanya, apa sih artinya gereja? Gereja artinya, secara rohani artinya orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Jadi ketika kita bertobat terima Kristus sebagai juru selamat, kita disebut dengan gereja. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, gereja di sini artinya Ia akan melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, gereja di sini di mana Allah akan pasti memberikan hal-hal yang baik bagi saudara dan saya sebagai gerejanya, bila saudara ikut Tuhan dengan setia. Setia dan tidak ada persungutan walaupun ada penderitaan. Kita ikut Tuhan dengan setia. Ia pasti memberikan hal-hal yang baik bagi saudara dan saya. Saudaraku, jangan sekali-sekali kita bersungut dalam lidah mulut kita saat kita iring Tuhan. Apalagi kita ada masalah, apalagi Tuhan izinkan kita ada problem, sakit, penyakit, mungkin masalah keuangan. Jangan kita sampai bersungut-sungut, ya. Biarlah kita dalam menghadapi kesulitan, persoalan hidup, biar kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ada banyak hal yang saya alami kesedihan dalam gereja, tapi saya belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Dan saya selalu bilang, Tuhan itu baik bagi saya, bagi keluarga saya, bagi gerejanya. Saudara, yang kedua, Allah sebagai raja bertanggung jawab segala sesuatu bagi saudara dan saya. Apa artinya Allah menjadi raja? Allah itu bukan hanya memerintah, memimpin saudara dan saya, melainkan juga bertanggung jawab atas keamanan saudaraku. Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan kita makan, minum, pakaian yang kita gunakan saudaraku. Sebagaimana bangsa Israel waktu keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudaraku, pakaian mereka saudaraku itu terus selama bertahun-tahun. Makan minum mereka Tuhan menjamin, ya. Keamanan Tuhan menjamin, kebutuhan Tuhan menjamin. Begitu juga dengan saudara dan saya. Allah itu bukan hanya memerintah, melainkan Tuhan juga bertanggung jawab atas keuangan saudara dan saya di masa-masa yang sulit. Saudaraku, di masa-masa yang sukar ini, Tuhan akan selalu menyediakan. Apa itu?
berkat buat kita. Allah Jehovah Jireh. Saudaraku, sejak saya merintis sampai sekarang ini, saya tidak pernah bekerja. Saya hidup dengan iman. Dan sampai sekarang ini, segala keperluan saya, keuangan saya dicukupkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan ketika saya mengandalkan Tuhan, di dalam pelayanan, saya tidak bekerja untuk duniawi. Saya tidak bekerja di kantor atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Saya full melayani pekerjaan Tuhan. Dan sejak saya merintis 28 tahun yang lalu sampai sekarang ini, Tuhan memberkati, ya, mencukupkan keuangan saya dan keluarga. Saudara, Allah itu bukan hanya memerintah, melainkan juga bertanggung jawab buat masa depan gereja, masa depan keluarga, masa depan pribadi kita. Haleluya, haleluya. Yesus mati dan bangkit. Ada hari depan buat saudara dan saya. Tuhan memahkotai saudara dan saya di tahun 2022. Artinya gereja diberkati. Demikian juga dengan penghidupan kita sebagai anak-anak Tuhan diberkati. Keluarga kita diberkati. Demikian juga kesehatan kita. Tuhan menjamin. Saudaraku, bagi saudara dan saya, ya, ketika kita setia iring Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib di tahun 2022 ini. Ya, Tuhan akan memahkotai kita dengan kebaikannya. Mazmur 65 ayat 2 katakan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Tuhan Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Saudaraku, Alkitab katakan, adakan waktu untuk bersyukur. Nah, itulah sebabnya hari ini gereja jam 9 pagi ini, tanggal 1 Mei, mengadakan ibadah syukur. Berterima kasih buat perjalanan 28 tahun penyertaan Tuhan. Di dalam kami bersyukur, ada pujian, ada ibadah. Oh, haleluya. Dan saudaraku, di zaman Mazmur, Allah menyuruh Daud untuk melakukan hal ini, memuji Tuhan dan bersyukur. Dan hari ini gereja Tuhan yang ada di tempat ini melakukan ibadah syukur. Saudaraku, kami ada pendeta tamu berkhotbah juga pagi ini di tetap muka, dan juga selesainya kami akan makan bersama, ya, fellowship bersama sebagai rasa syukur. Perjalanan 28 tahun Tuhan sudah menyertai gerejanya, ya, agar kita dimahkotai Tuhan di tahun 2022. Jangan suka menengok ke belakang, ya. Artinya mengingat kesedihan. Memang ada banyak kesedihan yang kami alami dalam perjalanan pelayanan, ya. Alkitab katakan jangan menengok ke belakang. Paulus katakan, lupakan apa yang di belakang dan arahkan pandanganmu ke depan. Saudaraku, jadi kalau saya pernah mengalami kegagalan, kesedihan, Alkitab firman Tuhan menyuruh kita untuk jangan kita ingat-ingat yang gagal, yang sedih. Jangan kita ingat-ingat. Yang perlu kita ingat di masa lampau adalah apa? Kebaikan Tuhan. Saudaraku, ada banyak mujizat Tuhan yang kami keluarga alami. Ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan. Ya, itu yang perlu diingat, saudaraku. Alkitab memberitahukan jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Ya, karena kalau kita melihat ke kiri ke kanan, kita akan tenggelam. Kita akan hancur. Saudara, mari kita memandang ke depan, ya, karena di depan ada kepastian tentang hidup kekal. Haleluya. Yang ketiga, Mazmur 65 ayat 5 katakan bahwa berbahagialah. Mazmur 65 ayat 5 katakan, ya, firman Tuhan katakan begini. Ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu.
kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, Alkitab memberitahukan bahwa bukan saudara, ya, bukan kita yang memilih Tuhan, melainkan Tuhan yang memilih kita, saudara dan saya. Tuhan yang memilih kita. Ada lagu katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Saudara, kita dipilih menjadi umatnya, ya. Tuhan yang memilih kita. Haleluya. Tuhan mencari kita karena kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku, kita dipilih oleh Tuhan agar supaya kita jangan dijajah lagi oleh setan. Kita dipilih oleh Tuhan supaya kita jangan ditindas lagi oleh setan. Tuhan memilih kita menjadi alat di tangannya. Oh haleluya. Allah memilih kita karena Allah sangat mengasihi kita. Sehingga kita dipilih sebagai anak-anaknya. Mari, karena kita adalah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus bertekad untuk setia sampai akhir ikut Tuhan. Sebagai gereja, sebagai umat pilihan Tuhan, kita selalu percaya akan mujizat Tuhan. Mazmur 65 ayat 9. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorai-sorai. Allah, saudaraku, saya mau beritahukan, melakukan mujizat bagi saudara dan saya jika kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Apa itu mujizat? Mujizat artinya manusia tidak mampu lakukan. Hanya Allah yang dapat melakukan mujizat. Kalau saudara mampu, itu bukan mujizat. Jadi mujizat artinya saudara sudah mentok, saudara tidak sanggup. Itu namanya mujizat. Saat Allah mengubah kutuk menjadi berkat, itu namanya mujizat. Tuhan mengubah hal-hal yang pahit yang saudara alami menjadi manis, itu mujizat. Ya, sehingga kita dapat mengatakan hari ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudaraku, Allah memahkotai kita dengan kebaikan. Awal perintisan tahun 1994, bulan April, ya, 28 tahun yang lalu. Jemaat baru satu, ya, yang saya gembalakan, yaitu istri saya. Dan kini sekarang gereja sudah berkembang menjadi 3 gereja, baik di Harapan Indah, Green Wisata, dan Nias Onolimbu. Awal kami merintis, kami tidak memiliki apa-apa. Dan ada banyak sekali lagi pergumulan dan masalah dan tantangan yang kami hadapi. Artinya, saat kami alami pergumulan, Tuhan bersama dengan kami. Ya, saat ada pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar buat kami. Setiap pertandingan, saudaraku, saya mau beritahukan, pasti berbuahkan mahkota kemenangan. Setiap ada pergumulan, pasti ada pertolongan dan mujizat terjadi bagi orang yang setia. Dan ada tantangan, ada pergumulan. Seberat apapun Bapak Ibu hadapi, jemaat Tuhan hadapi, jangan takut, jangan kita khawatir. Karena Allah adalah Raja. Ia yang menjamin keselamatan bagi gerejanya dan bertanggung jawab atas kehidupan gerejanya. Siapa gerejanya di sini? Adalah saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini kami sudah dengar firman Tuhan. Tahun yang dimahkotai oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memahkotai kami dengan kebaikan-Mu. Dari awal perintisan sampai sekarang ini. Dan ke depan Tuhan sertai kami terus dengan mujizat. Tuhan tambahkan terus jumlah orang-orang diselamatkan dalam pelayanan kami. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman.
dan menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, hari ini kita bersyukur boleh ada di tanggal 1 Mei 2022. Kita mau merayakan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena perintah Tuhan Yesus untuk kita harus lakukan. Ada banyak perintah yang Alkitab katakan yang saudara dan saya lakukan. Di antaranya perintah untuk melakukan perjamuan kudus, mengingat akan penderitaan Yesus di Kalvari. Saudara, mari sebelumnya kita minta Tuhan bersihkan pikiran hati kita, agar supaya tubuh dan darah Tuhan itu boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini tanggal 1 Mei 2022, kembali kami mengadakan perjamuan kudus di mana kami mengingat akan kematian Yesus di Kalvari. Tuhan Yesus, karena ini adalah perintah Tuhan, ketika kami makan tubuh dan darah Tuhan, kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Kuduskan roti dan air anggur yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan dan darahmu tertumpah di Kalvari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat tinggi-tinggi roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami percaya yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami percaya akan kuasa perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Kita pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Haleluya.
Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah yang ke-28. Di sini sudah ada keluarga dari Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Sadrak Ranti beserta ibu dan kedua anaknya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Umur Panjang di Tangan Kanannya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi yang ada di rumah, ayo ikutan nyanyi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Saatnya peniupan lilin, ayo bersiap-siap kita hitung ya. 1, 2, 3. Yeay, kita berdoa. Gereja Sidang Jemaat tetap sukses, menjadi berkat di mana aja. Saat potong kuenya, ayo silakan Pak Sadrak. Ya, berempat beserta anak-anak. Oke. Puji Tuhan. Kue sudah dipotong. Puji Tuhan, kita berdoa biarlah Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Asal diketahui bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah sudah memiliki 2 cabang yang ada di Grand Wisata Bekasi dan juga ada di Onolimbu Nias. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat ulang tahun yang ke-28 buat keluarga besar GSJ Immanuel yang ada di Harapan Indah, Grand Wisata, dan Nias. Harapan saya ke depan kiranya kita semakin bersemangat untuk membawa jiwa buat kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, mewakili Diaken GSJ Immanuel Harapan Indah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-28. Kiranya GSJ Immanuel, gereja yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Saya mewakili Gereja GSJ Immanuel Onolimbu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja GSJ Immanuel Harapan Indah. Semoga Gereja GSJ Immanuel Harapan Indah menuai jiwa-jiwa cinta Tuhan dan sesama, rendah hati, jujur, dan rajin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat GSJ Immanuel Grand Wisata mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-28 untuk Gereja GSJ Immanuel Harapan Indah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan Bapak Gembala Sidang, Pendeta Sadrak Ranti, dan seluruh Jemaat GSJ Immanuel Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Octavianus Yonatan Ranti, mewakili Youth Golden Generation mengucapkan selamat ulang tahun untuk GSJ Immanuel Harapan Indah yang ke-28. Semoga GSJ Immanuel dapat tumbuh terus, berkembang selalu, dan youth-nya dapat menjadi dampak bagi banyak orang, menjadi berkat, dan menjadi generasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saatnya ibadah perayaan ulang tahun Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Harapan Indah yang ke-28 telah selesai. Kita tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan sela-sela Kristus, mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku
beribadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.